Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang perencanaan usaha makanan khas daerah. Untuk materi yang pertama, kita akan mempelajari tentang ide dan peluang usaha makanan khas daerah. Jadi sebelum kalian merencanakan, kalian harus menemukan ide, menemukan peluang usaha apa yang bisa kalian jalankan, khususnya dalam hal ini makanan khas daerah. Coba lihat gambar, itu salah satu makanan khas Pemalang. Namanya apa? Ada yang tahu? Nah, lontong dekem. Jadi lontong dekem itu makanan khas Pemalang. Selanjutnya ada apa itu? Iya, apem comal. Jadi itu khasnya Comal, itu ada apem comal. Nah, ini apa yang paling terkenal dari Pemalang adalah grombyang. Nah, itu beberapa makanan khas Pemalang. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang ide usaha. Ada faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi ide usaha. Faktor internal yang pertama, pengetahuan yang dimiliki. Jadi setiap orang memiliki pengetahuan yang berbeda-beda, khususnya untuk makanan khas daerah. Yang kedua, pengalaman. Misalkan kalian sudah pernah mengunjungi suatu daerah, pasti memiliki jenis makanan yang berbeda-beda. Seperti soto saja antar daerah itu berbeda. Lanjut, yang ketiga, kemampuan mempelajari pengalaman orang lain. Kalian jarang pergi-pergi keluar daerah, tapi kalian sering diceritain pengalaman teman-teman, misal dari ini makanan khasnya apa, kayak gitu. Nah, intuisi itu suatu gambaran apa yang kalian pikirkan. Nah, itu bisa menjadikan ide usaha. Misalkan kalian berpikir kepingin membuat burger tapi isinya grombyang, bisa aja. Terus faktor eksternal. Yang pertama, masalah yang dihadapi. Jadi misalkan kalian pingin makan grombyang di Belik tapi ternyata tidak ada, lah kalian memunculkan ide makanan. Lalu kesulitan yang dihadapi, bisa kesulitan menemukan, kesulitan memasaknya, tapi kalian bisa memasak, berarti bisa dijadikan usaha. Yang ketiga, kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, misalkan kalian kepingin makan sate lilit kan khasnya Bali. Nah, tapi di sini kan nggak ada yang jual karena bukan khas daerah. Tetapi kalian berusaha untuk membuat sate lilit, berusaha belajar membuat, kalian bisa membuka usaha sate lilit. Terakhir, pemikiran besar untuk menciptakan inovasi, seperti misalkan grombyang rasa keju. Nah, itu kan jarang ada. Kalian berinovasi untuk membuat ide usaha itu. Sekarang resiko usaha. Sebenarnya resiko itu apa sih? Nah, resiko adalah kegagalan atau ketidakberhasilan dalam menangkap peluang usaha. Jadi suatu usaha itu nggak selalu sukses, tidak selalu berhasil. Banyak yang sudah mengalami resiko usaha. Nah, ini ada gambar apa? Pizza. Loh, kok makanan khas daerah ada pizza? Bukan makanan internasional. Nah, kita bukan sedang membahas tentang makanan khas daerah dulu. Kita membahasnya resiko usaha. Kalau kalian tahu, sekarang banyak sekali Pizza Hut. Kalian tahu perusahaan Pizza Hut itu ditutup di Amerika. Karena apa? Pandemi COVID ini banyak orang yang tidak keluar, jadinya banyak orang yang tidak keluar rumah. Biasanya banyak yang membeli Pizza Hut, tetapi karena lockdown, karena disuruh di rumah, maka banyak juga yang tidak jajan keluar. Maka dari itu banyak perusahaan yang tutup atau pilot. Resiko usaha dapat timbul karena yang pertama, karena permintaan.
Turunnya permintaan itu bisa karena perubahan mode, perubahan selera, perubahan daya beli. Sekarang banyak sekali jajanan-jajanan yang berbau-bau internasional, maka dari itu banyak makanan khas daerah yang kalah pamor. Yang kedua, perubahan konjungtur, yaitu perubahan kondisi perekonomian. Nah, hal ini contoh saja sekarang pandemi COVID, banyak pegawai yang dirumahkan, jadi mereka penghasilannya juga berkurang. Yang ketiga, persaingan usaha yang sejenis. Makanan pesaingnya juga makanan, minuman pesaingnya minuman, jadi yang sejenis. Yang keempat, faktor-faktor yang lainnya ada faktor bencana alam, perubahan teknologi, dan lain sebagainya. Kalau bencana alam, misalkan suatu daerah ada terjadi bencana banjir, maka banyak usaha yang tutup. Beberapa unsur yang dapat dilakukan dalam mengurangi resiko usaha. Yang pertama, kesadaran dalam kemampuan mengelola usaha, peluang, dan kekuatan usaha. Kalian harus memiliki kemampuan itu. Terus, keinginan kuat untuk berprestasi. Kalian punya targetnya, punya sesuatu yang ingin dicapai. Terus, kemampuan merencanakan strategi, punya strategi dalam manajemen usahanya. Contohnya saja, banyak usaha yang baru buka, mereka mengadakan promosi besar-besaran, misalkan beli 2 gratis 1. Itu juga suatu strategi biar banyak yang kenal. Terus, kreatif dan inovatif dalam mengelola usaha. Jangan membuat yang hanya tren-tren saja, tetapi kalian harus punya inovasi juga. Lanjut, keberhasilan dan kegagalan dalam berwirausaha. Keberhasilan usaha dipengaruhi oleh keyakinan yang kuat, sikap mental yang positif, percaya diri, tanggung jawab, inovatif dan kreatif, keunggulan dalam menjalankan usaha, sasaran yang tepat dalam memulai usaha, dan pengelolaan waktu yang efektif efisien. Lalu, penyebab kegagalan usaha yang pertama, tidak ada tujuan, tidak mempunyai tujuan dalam usahanya. Yang kedua, kurang berambisi, seperti kurang niat, tidak full ingin usaha. Yang ketiga, tidak disiplin, misalkan seharusnya buka jam 7 tetapi buka jam 8. Pendidikan yang tidak cukup, misalkan kamu ingin membuat usaha makanan di daerah lain, tetapi kalian tidak mengetahui cara perizinannya seperti apa. Nah, itu juga bingung. Yang kelima, sikap menunda-nunda, tidak gercep, jadi selalu menunda-nunda termasuk penyebab kegagalan. Yang keenam, kesehatan terganggu. Lanjut, kurang tekun, kepribadian yang negatif, tidak jujur, dan tidak dapat bekerja sama. Selanjutnya, pemetaan peluang usaha. Pemetaan berarti kalian memperkirakan peluang usahanya seperti apa. Yang pertama, melihat peluang usaha menggunakan analisis SWOT. SWOT, S-nya strength, kekuatan usaha. Kelebihan usahamu itu apa? Weakness, kelemahan usaha. Lemahnya itu di mana? Misalkan makanan siap saji, cepat saji, itu kelemahannya misal cepat basi. Opportunity atau peluang kesempatan usaha. Peluangnya itu apa? Dan threat, ancaman usaha. Kalian ancaman usahanya misalkan membuka minuman boba, berarti ancaman usahanya yaitu minuman-minuman yang murah dan juga enak maupun segar, itu akan mempengaruhi keberhasilan usaha kalian. Jadi sebelum kalian menjalankan usaha harus mampu melihat peluang usaha dengan memperhatikan kekuatan usaha, kelemahan usaha, kesempatan usaha, dan juga ancaman usaha. Kalian perhatikan dengan baik supaya usaha kalian dapat berhasil. Nah, sekian materi untuk ide dan peluang
usaha. Jangan lupa kalian tulis karena akan keluar pada penilaian harian maupun semester. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.